Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir Ali Imran ayat 140 sampai 148. Di ayat ini kamera masih berada di sekitar perang Uhud, di mana pasukan muslimin mengalami kekalahan, masih dalam peperangan, tapi mereka terdesak dengan berat. Hikmah peristiwa ini adalah Allah memberitahukan kepada setiap muslim bahwa surga itu mahal, dan kehidupan yang pertama ini isinya ujian, termasuk dengan mereka. Jangan berpikir bahwa mereka akan dapatkan surga dengan petentang-petenteng happy-happy menjalani hidup. No. Seperti yang dialami oleh pasukan muslim ini. 3 ujian yang mereka alami di sana. Yang pertama adalah ketika mereka mendapat berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh dalam perang. Ujian kedua adalah ketika pasukan ini terdesak dan banyak jiwa yang hilang. Ujian yang ketiga adalah ujian dunia. Betul nggak niat mereka itu mau menegakkan agama Allah? Betul 100% tentang itu atau ada niat-niat dunia di dalamnya? Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sungguh sebelumnya sudah ada rasul-rasul. Kalau dia wafat atau terbunuh, apakah kalian akan menjadi murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan barang siapa dia menjadi murtad, maka hal ini tidak memudaratkan, merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Muhammad itu hanyalah Rasul, bukan Rob. Kalian beragama bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lebih dari itu, kalian beragama karena Rob kalian. Kenapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya manusia biasa, dia mati. Dia bisa mati. Dan ketika Rasul Allah ini mati, apakah agama itu selesai? Terus gimana ceritanya dengan Rasul-Rasul yang terdahulu? Mereka pun mati. Apakah agama ini selesai sampai situ? Faham sampai sini? Nah, kemudian di sini yang paling bagus yang di akhir ayat 144 ini, bahwa Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam maknanya, bersyukur di sini disebabkan sebelum ada Rasulullah SAW, bagaimana kondisi para sahabat? Mereka masih dalam zaman jahiliyah, mereka tidak tahu apa itu Islam. Secara garis besarnya bisa dikatakan mereka itu di pinggir jurang neraka. Betul kan ya? Ketika ada Rasulullah SAW diturunkan Allah di tengah-tengah mereka, maka ini membuat mereka
berbalik arah, jadi maksudnya bertukar dari asalnya orang-orang terbelakang menjadi orang-orang yang maju. Orang-orang yang di pinggir jurang neraka menjadi mereka sekarang bertujuan mencari surga. Nah, apakah kalian nggak bersyukur pernah ada Rasulullah SAW di tengah-tengah kalian? Dahsyat kan artinya? Saya lanjutkan. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Dan tidaklah ada bagi satu jiwa bahwa dia akan mati kecuali atas takdir yang sudah ditetapkan Allah. Ayat ini turun untuk membantah klaim-klaim kaum munafik bahwa perang ini menjadi sebab dari kematian kalian. Dalam perang Uhud 70 jiwa sahabat melayang. Munafik senang, mereka bilang itu karena kalian pergi berperang. Enggak, ayat ini turun untuk membantah itu. Semua orang mati. Rule number 1. Rule number 2. Kalian tidak akan mati walaupun kalian berada dalam bahaya sebesar apapun kalau kalian belum ditentukan mati oleh Allah dalam qadarnya. Jelas kan? وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, kami berikan padanya. Dalam perang Uhud, satu pasukan muslimin 1.000 orang melawan 3.000 orang pasukan kafir. 1.000 orang ini tidak sama hatinya. Ada yang 100% mencari ridha Allah, ada yang partially mereka mencari ghanimah. Jadi ketika pasukan panah yang di atas bukit itu melihat harta ghanimah itu dan mereka berlari turun dari bukit, inilah yang ditegur oleh Allah. Jadi kalau kalian mencari dunia, Allah bagi nih. Seharusnya kalau kalian tuh maju ke dalam perang, berdakwah, pure buat Allah. Kemudian وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Dan barang siapa ia menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan akhirat itu plus dunia. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, sama dengan ayat sebelumnya. Bersyukur. Sama seperti setiap hari kita harus bersyukur Allah masih memberikan kehidupan. Sehingga ketika Allah menguji kita, selalu bilang dalam hati kita bahwa Allah sudah berikan yang banyak, dan ujian atau sesuatu yang diambil dari diri kita itu adalah bagian yang kecil. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Betapa banyak Nabi yang berperang bersama para pengikutnya dalam jumlah yang banyak,
dan mereka tidak takut untuk pergi berjihad walaupun mereka terbunuh, mengalami luka-luka di jalan Allah. Mereka juga tidak menjadi lemah semangat untuk berperang melawan musuh dan tidak tunduk kepada musuh. Mereka tetap sabar dan tegar. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar terhadap berbagai kesulitan dan penderitaan di jalannya. Itu tafsirnya. Jadi Allah memberikan semangat untuk pasukan muslim yang sedang terdesak ini bahwa kalian bukan yang pertama. Walaupun kalian membela kebenaran bukan berarti kalian akan selalu menang. Jadi ketika kalian berada di bawah, sabar, tegar, jangan menyerah terhadap musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar ini. Nah, kemudian Allah memberikan suatu pesan yang besar di ayat berikutnya. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Jadi ketika mereka dalam kondisi sabar, ketika ditimpa ujian, maka berdoalah, Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kelancangan kami dalam melanggar batas-batas urusan kami. Teguhkanlah hati kami ketika berjumpa dengan musuh kami, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir ini. Tidak ada kesulitan, tidak ada musibah selain daripada disebabkan oleh dosa-dosa kita. Setuju nggak? Nah, apa sih kesalahan pasukan kaum muslimin itu? Karena mereka, di ayat sebelumnya diterangkan, mereka sebagian ada yang mencari keuntungan duniawi dari jihad ini. Nah, selanjutnya Allah ceritakan kembali peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud ini dalam ayat 148. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Maka Allah memberi ganjaran dunia dengan memberikan kemenangan dan kejayaan, dan juga memberi mereka ganjaran yang baik di akhirat dengan meridhai mereka dan melimpahkan kenikmatan yang tiada tara di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dalam ibadah dan muamalah mereka. Maaf, peristiwa ulasannya nanti akan dibahas di ayat berikutnya. Jadi di ayat 148 ini Allah memberitahu bahwa ketika di bawah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita tahu bahwa semua itu akibat dosa-dosa kita, maka Allah akan mengabulkan. Karena Allah sayang banget terhadap
kaum muslimin. Allah akan beri ganjaran di dunia dalam perang berupa kemenangan, kejayaan, dan juga nanti di akhirat lebih besar lagi ganjarannya. Setelah perang Uhud ini, kemenangan datang silih berganti kepada pasukan muslim. Jadi, itu yang kita belajar dari ayat 144-148. Saya ulang lagi, yang pertama, jangan pernah berharap dalam kehidupan pertama ini tidak ada ujian ya. Yang kedua, ketika kita diuji, bersabar, teguh, berdoa, akui semua dosa kita. Setelah itu, nanti Allah pasti akan memberikan kita ganjaran. Balasan itu bisa berarti di dunia, kita dapatkan kehidupan yang lebih baik, atau juga nanti di akhirat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.